Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Proinsis sama gua Heru Sang Driver. Oke, jadi kemarin gua ada pengalaman lagi, gua mau sharing lagi ke rekan-rekan semua. Kemarin gua dapat notifikasi dari Traveloka It gara-gara katanya menunda pengantaran. Jadi kisahnya kronologinya gini ya. Sore-sore jam 4, jam 3 sore ada customer ngechat gua dapat orderan namanya Citra Minang. Kebetulan memang di Citra Minang itu walaupun bulan puasa itu suka ngantri ya, baik yang beli biasa ataupun ojek online itu memang rame karena Citra Minang itu memang termasuk restoran favorit di sekitar gua. Alhasil nggak langsung gua ambil, itu gua jeda 5 menit dengan alasan memang ngantri gitu kan. Gue telepon restoran, bang ngantri nggak? Ngantri ini mas, lagi ngelayanin, ada beberapa gojek. Ya udah, akhirnya ya udah buatin aja bang Traveloka It atas nama Muhammad Heru, nama customernya Sia bla 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 gitu kan. Customer udah nggak sabar ngechat, bang kok nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak di map. Gue lihat kira-kira abang udah sampai mana. Ya repot, udah kayak gini repot ya kan. Ya udah, akhirnya gue kasih penjelasan ke customer. Ya udah mbak, saya lagi di rumah menunggu orderan karena ngantri. Gue kasih jelasin kayak gitu. Ya udah, customer nggak terima, ya udah gue batalin aja. Akhirnya pas gue batalin, tiba-tiba notifikasi ini masuk, dilarang menunda dan lam mengambil orderan dan mengantarkan orderan. Waduh, di situ ada sanksi kalau kita suka menunda dan juga bisa sampai kena putus mitra. Ini udah benar-benar istilahnya keras, apa ya? Warning buat kita semua. Ternyata kalau kita menunda orderan walaupun itu cuma 5 menit, kita bisa kena suspend ataupun kena sanksi. Tapi masalahnya kan kita nggak menunda. Jujur gue nggak nunda. Kalau nunda itu bisa berjam-jam atau bersetengah jam atau bermenit-menit. Ya ini kan cuma 5 menit ya kan. Itu pun bukan nunda, itu cuma yang buat telepon katanya lagi rame. Otomatis ya gua tunggu sampai orderan kelar baru gua ambil. Karena kan memang ada restoran itu yang tempatnya sempit, nggak bisa buat tempat nunggu atau duduk driver. Dan kalau misalkan lagi corona kayak gini, kita ketahui bahwa tempat pun dibatasi ya kan. Buat kita, daripada kita ngantri di restoran, mendingan restorannya kita telepon. Yang penting kan makanan kita dikerjain. Jadi buat customer harap memaklumi kalau misalkan driver itu nggak bergerak di titik, bukan berarti nggak ngambil orderan. Dia ngambil orderan tapi via telepon dulu memastikan bahwa di restoran tersebut rame atau tidak. Kalau misalkan tidak rame, otomatis driver pun akan langsung jalan. Tapi kalau misalkan rame, driver akan nunggu di lokasi dia menerima orderan. Dan pastinya ketika kita mendapatkan orderan itu nggak mungkin jauh-jauh dari restoran. Ya kalau dulu waktu belum ada sistem restoran terdekat yang dapat orderan, kita bisa dapat per kilometer. Itu wajar kalau misalkan customer komplain kelamaan. Tapi sekarang pasti kalau kita dapat orderan itu ya nggak jauh-jauh dari lokasi titik restoran tersebut. Paling jarak 1 kilo sampai 2 kilo ya, itu pun nggak terlalu jauh. Jadi buat customer diharapkan dimohon bersabar, karena kita pun sebagai driver kalau ngantri lama pun sebenarnya kesel, tapi gimana lagi ya kan. Kita juga butuh kita juga butuh kehidupan ataupun rezeki yang halal dari kita menarik ojek ini. Jadi intinya buat rekan-rekan semua yang memang masih suka menunda orderan atau menunda mengantarkan orderan, lebih berhati-hati karena tidak nanggung-nanggung. Traveloka sendiri akan memberikan sanksi yang sebesar-besarnya dan juga bisa sampai putus mitra kalau kita sampai menunda mengantarkan orderan ataupun mengambil orderan. Jadi intinya sekarang kalau misalkan di restoran lagi ngantri atau nggak ngantri ketika kalian mendapatkan orderan, langsung datang aja deh ke restoran. Mau kita di sono duduk atau kita misalkan ngantri di parkiran atau kita misalkan ngapain ya, paling nggak pokoknya kalau kita udah dapat orderan masuk, udah kita cocol, kita langsung standby aja menuju ke restoran. Jangan ditunda-tunda, apalagi kita lama-lamain. Kalau misalkan kita dapat orderan
ketika kita di jalan ban bocor ya kita langsung konfirmasi aja kalau ban kita bocor, atau enggak langsung kita batalin aja dengan alasan ban kita bocor, kita foto dan insya Allah itu nggak akan kena suspend atau lagi peringatan, dan pasti juga akun kalian masih aman aja. Jadi intinya tetap berhati-hati, karena Traveloka sendiri makin kesini aturannya makin ketat ya. Kita nggak mau dong akun kita sampai ke suspend, apalagi sampai putus mitra, karena kita ketahui bahwa mencari pekerjaan di era milenial ini makin sulit ya, makin sulit, apalagi harus pakai kartu vaksin dan lain-lain. Ya intinya tetap semangat, tetap safety riding, karena kita ketahui bahwa di rumah ada orang-orang tercinta yang menunggu kita. Jadi tetap jaga kesehatan, salam satu aspal, sampai berjumpa di pengalaman gua selama naik Traveloka. Jujur aja beberapa hari ini Traveloka untuk orderannya nggak tentu ya, kadang rame, kadang sepi, kadang anyep banget. Jadi tetap semangat, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.